Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agun Surya Putri Wijaya dengan NIM G00D3016. Di sini saya akan menjelaskan anatomi mengenai laporan praktikum anatomi. Yang pertama pada lutut. Di ligamen lutut ada cruciatum posterior, meniscus medial, agunan tibial, cruciatum anterior, meniscus lateral, dan agunan fibular dikontribusikan oleh anatomi Gray. Yang kedua, ada ligamen dalam lutut kanan, ligamen tibiofibular superior anterior, cruciate anterior, cruciate posterior, meniscus medial, meniscus lateral, tibia, fibula, femur dikontribusikan oleh pelat anatomi Gray. Ligamen dalaman sendi lutut kiri, ligamen cruciatum anterior, tendon popliteus, meniscus lateral, ligamen jaminan fibular, ligamen Wrisberg, meniscus medial, ligamen jaminan tibial, ligamen cruciate posterior, femur, tibia, fibula. Kepala tibia kanan menampilkan meniscus dan perlekatan ligamen, ligamen cruciatum anterior, ligamen transversal, ligamen Wrisberg, ligamen cruciate posterior, meniscus medial, meniscus lateral dikontribusikan oleh pelat anatomi Gray. 1B. Menurut letaknya, ligamen pada articulation genus dibagi menjadi ligamen yang terletak di luar kapsula extracapsularia dan di dalam kapsula intracapsularia, ligamentum crucatum dan ligamentum collateral adalah dua kelompok utama ligamen yang menjaga stabilitas articulatio genus, di mana secara berurutan merupakan ligamen intracapsularia dan ligamen extracapsularia. Pada sisi articulatio genus terdapat ligamentum collateral dengan penamaan sesuai posisinya terhadap articulatio genus itu sendiri, dengan fungsi menjaga stabilitasnya pada bidang frontal. Medial collateral ligament atau MCL berupa ligamen yang pipih dan lebar, melekat pada condylus medialis femoris dan os tibia, berfungsi mencegah pergerakan berlebih dari articulatio genus. Bila terdapat tekanan dari lateral, beberapa ligamen lain yang terletak pada articulatio genus. Yang pertama, ligamentum arcuatum menjaga kapsula bagian posterolateral dari cedera akibat hiperekstensi dan gaya rotasi. Ligamentum popliteum obliquum menjaga articulatio genus hiperekstensi. Yang ketiga, ligamentum patella menjaga stabilisasi os patella terhadap os tibia. Articulatio genus. Morfologi. Ganglimus terdiri dari atas 3 articulatio: articulatio femor pateralis, articulatio meniscofemoralis, articulatio meniscotibialis. Ligamentum yang memperkuat: ligamen collateral medial, ligamen collateral lateral, ligamen patella, ligamen cruciatum anterius et posterius, dan terakhir ligamentum transversum genus. 1C. Articulatio genus ada fleksi, musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, musculus semimembranosus, musculus gracilis, musculus sartorius, dan musculus popliteus. Yang kedua ada ekstensi, musculus quadriceps femoris yang diteruskan melalui ligamentum patella, dan terakhir rotasi internal, musculus sartorius, musculus gracilis, dan musculus semitendinosus. Dan terakhir rotasi eksternal, musculus biceps femoris. 1C. Tendon quadriceps dan lutut. Mayoritas cedera tendon yang berhubungan dengan nyeri lutut mempengaruhi tendon pada depan dan patella. Hal ini terutama karena paha dengan
depan bertanggung jawab untuk mengarahkan jarum patella tempurung lutut melewati alur troklear saat lutut melakukan fleksi dan ekstensi. Ketika ada cedera pada tendon paha depan, otot tersebut mungkin tidak bekerja sekuat yang seharusnya dan terjadi ketidakseimbangan tarikan pada tempurung lutut yang dapat menyebabkan rasa sakit dan iritasi. Patella tendon 1D. Bursa di sekitar lutut dapat dikelompokkan menjadi bursa yang terjadi di sekitar patella dan bursa yang terjadi di tempat lain. Bursa di sekitar patella meliputi bursa prepatelar, bursa infrapatelar, superficial dan dalam, dan bursa suprapatelar, bursa yang secara anatomis tidak dekat dengan patella, termasuk bursa peranserin, bursa iliotibial, bursa ligamen kolateral, tibialis dan fibular, dan bursa gastrocnemius semimembranosus. 1E. Arteri. Arteri geniculatum superior pada sendi lutut, tulang paha distal, dan otot lutut medial dan lateral. Kedua, arteri sural, struktur di dalam fossa poplitea dan otot gastrocnemius, soleus, dan plantaris. Yang ketiga, arteri genikular tengah, ligamen cruciatum dan membran sinovial lutut. Yang keempat, arteri geniculatum inferior pada sendi lutut, otot lutut medial dan lateral, dan tibia proximal. Yang kedua ada vena genikular, vena sural, vena savena kecil, vena tibialis anterior, vena tibialis posterior, dan vena peroneal. Plexus brachialis adalah sebuah jaringan saraf dari tulang belakang yang berasal dari belakang leher meluas ke aksila atau ketiak dan menimbulkan syaraf untuk ekstremitas bagian atas. Plexus brachialis dibentuk oleh penyatuan dari kelima bagian syaraf plexus brachialis dimulai dari 5 rami ventral dari saraf spinal. Plexus brachialis berfungsi untuk mempersyarafi lengan. Plexus brachialis mempersyarafi kedua ekstremitas atas, lengan dan tangan, dan bertanggung jawab atas sensasi dan pergerakan lengan atas, lengan bawah, tangan, dan jari. 2B. Plexus brachialis dibentuk oleh penyatuan dari kelima bagian syaraf. Plexus brachialis dimulai dari 5 rami ventral dari syaraf spinal. Ramus tersebut akan bercabang membentuk 3 trunkus, yaitu trunkus superior C5 dan C6, trunkus inferior C7, dan trunkus medialis C8 dan T1. Plexus brachialis dimulai dari 5 rami ventral dari syaraf spinal. Rami adalah tunggal ramus yang berarti akar. Akan bergabung membentuk 3 trunkus, yaitu trunkus superior C5 dan C6, trunkus medialis C7, dan trunkus inferior C8 dan T1. Setiap trunkus akan bercabang membentuk 2 divisi, yaitu divisi anterior dan divisi posterior. 6 divisi yang ada akan kembali menyatu dan membentuk fasciculus. Tiap fasciculus diberi nama sesuai letaknya terhadap arteri aksilaris. Fasciculus posterior terbentuk dari 3 divisi posterior tiap trunkus. Fasciculus lateralis terbentuk dari divisi anterior trunkus anterior dan medialis. Fasciculus medialis adalah kelanjutan dari trunkus inferior. 2C. Cabang-cabang plexus brachialis. 3 cabang dari ramus. Yang pertama ada nervus dorsalis scapula, berasal dari ramus C5, mempersyarafi otot rhomboideus major dan minor serta otot levator scapula. Yang kedua ada nervus ke subclavius, berasal dari ramus C5 dan C6, mempersyarafi otot subclavius. Yang ketiga ada nervus thoracicus longus, berasal dari ramus C5, C6, dan C7, mempersyarafi otot serratus anterior. 1 cabang dari trunkus nervus suprascapularis, berasal dari trunkus superior, mempersyarafi otot supraspinatus dan infraspinatus. 3 cabang dari fasciculus lateralis. Pertama ada nervus pectoralis lateralis, mempersyarafi otot pectoralis major dan otot pectoralis minor.
2. Nervus musculocutaneus berasal dari C5 dan C6 mempersyarafi otot coracobrachialis, otot brachialis, dan otot bicep brachii. Selanjutnya, cabang ini akan menjadi nervus cutaneus lateralis dari lengan atas. Cabang lateral nervus medianus memberikan cabang C5, C6, dan C7 untuk nervus medianus. 5 cabang dari fasciculus posterior. 1. Nervus subscapularis superior mempersyarafi otot subscapularis. Yang kedua, nervus thoracodarsalis mempersyarafi otot latissimus dorsi. Otot subscapularis inferior mempersyarafi bagian bawah otot subscapularis dan otot teres major. Yang keempat, nervus axillaris mempersyarafi otot deltoideus, otot teres minor, sendi bahu dan kulit di atas bagian inferior deltoideus. Nervus radialis ada mempersyarafi otot triceps brachii, otot anconeus, otot brachioradialis, dan otot ekstensor lengan bawah. Mempersyarafi kulit bagian posterior lengan atas dan lengan bawah, merupakan syaraf terbesar dari plexus. 5 cabang dari fasciculus medialis. Nervus pectoralis medialis berasal dari C8 dan T1 mempersyarafi otot pectoralis major dan otot pectoralis minor. 2. Cabang medialis nervus medianus memberikan cabang C8 dan T1 untuk nervus medianus. 3. Nervus cutaneus brachii medialis mempersyarafi kulit sisi medial lengan atas. 4. Nervus cutaneus antebrachii medialis mempersyarafi kulit sisi medial lengan bawah. Nervus ulnaris mempersyarafi 1/2 otot flexor lengan bawah dan otot-otot kecil tangan dan kulit tangan di sebelah medial. 2C. Syaraf musculocutaneus, syaraf axillaris, syaraf ulnaris, syaraf medianus, syaraf radial. 2D. Syaraf musculocutaneus adalah syaraf ini mempersyarafi otot-otot yang bertanggung jawab untuk melenturkan lengan bawah. Syaraf axillaris, syaraf ini mempersyarafi otot deltoid dan teres minor dan terlibat dalam banyak gerakan tengah di sekitar sendi bahu. Flexor anterior bahu saat terluka seseorang tidak akan bisa menekuk sikunya. Syaraf ulnaris, syaraf ini mempersyarafi flexor medial otot pergelangan tangan dan ibu jari termasuk semua otot interoseus. Jika terluka, seseorang mungkin menunjukkan tangan cakar ulnaris dengan ketidakmampuan untuk memanjangkan jari keempat dan kelima. Syaraf medianus mempersyarafi sebagian besar otot flexor di lengan bawah serta ibu jari. Syaraf radial, syaraf ini mempersyarafi otot triceps brachioradialis dan otot ekstensor lengan bawah. Menelusuri syaraf kembali ke tali pusat dan medial membentuk cabang terminal yang mempersyarafi flexor, otot-otot di sisi anterior tubuh. Tali posterior pada gilirannya menghasilkan syarafan ekstensor. 3A. Musculus pada regio dorsum ekstremitas superior. Pertama ada kelompok superficial musculus trapezius, musculus latissimus dorsi, musculus sternocleidomastoideus, yang kedua ada kelompok mediana, musculus levator scapulae, musculus rhomboideus major, musculus rhomboideus minor, dan musculus serratus posterior. Yang tiga ada kelompok profundus, musculus erector spinae, musculus pelineus, capitis dan cervicis, musculus interspinalis, musculus intertransversari, musculus transversospinalis. Musculus trapezius diorigoi oleh protuberantia occipitalis externa, prospinosus VC7 dan semua VT. Di insertio clavicula, spina, scapula, dan acromion, dan diinervasi oleh accessorius.
Yang kedua, musculus latissimus dorsi di origoi, prot spinosus VT7-12, spina iliaca, 4 costae bagian bawah di insertio, sulcus intertubercularis humeri, dan diinervasi oleh thoracica. Ketiga, ada musculus rhomboideus major di origoi, prot spinosus VT2-5, di insertio margomedialis scapulae, di inervasi endorsalis scapulae. Yang keempat, ada musculus rhomboideus minor di origoi, prot spinosus VT7 dan VT1, di insertio margomedialis scapulae, di inervasi endorsalis scapulae. Dan terakhir ada musculus levator scapulae di origoi, prot transversus VC1-4, di insertio margomedialis scapulae, angulus superior, di inervasi endorsalis scapulae. 1B. Winget scapula merupakan kondisi di mana terdapat gangguan otot-otot yang menyangga tulang scapula atau belikat, sehingga tulang belikat mengalami posisi dan pergerakan yang tidak normal. Itu dapat menyebabkan kelemahan pada otot-otot leher, bahu, dan lengan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti cedera otot atau syaraf, riwayat infeksi virus, maupun kondisi medis lainnya. Gejala dari winging scapula biasanya adalah rasa sakit atau ketidaknyamanan di leher, bahu, dan punggung, kelelahan, dan bahu terkulai. Bagaimana itu bisa terjadi? Yang pertama ada cedera. Berbagai cedera dapat merusak syaraf dan otot penting sehingga menyebabkan tulang belikat bersayap. Yang kedua ada cedera traumatis. Trauma tumpul pada syaraf yang mengontrol otot leher, punggung atas, dan bahu dapat menyebabkan scapular winging. Contoh trauma tumpul termasuk dislokasi bahu atau leher terpelintir dengan cara yang tidak biasa. Yang ketiga ada cedera gerakan berulang. Jenis cedera ini umum terjadi pada atlet, namun bisa juga disebabkan oleh aktivitas sehari-hari seperti mencuci mobil. Penggalian cedera non-traumatik tidak disebabkan oleh kekuatan fisik. Sebaliknya, hal ini dapat disebabkan oleh penyakit virus seperti influenza, polio, atau radang amandel, reaksi alergi terhadap obat, overdosis obat, paparan racun seperti herbisid, dan prosedur yang memerlukan anestesi umum dapat menyebabkan kerusakan saraf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.